Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatu saminah. Al-faidatu utawi faidah as-saminatu kang kaping 8 iku anni sak temene ingsun iku ra'aitu ningali sapa ingsun kulla wahidin ing saben-saben wong suwiji mu'tamidan ingkang tetanggenan sapa kullu wahid ala syai'in ing atase suwiji-wiji makhlukin kang den dadekaken. Ba'duhum utawi sebagiane nas iku ilad dinari tetanggenan maring dinar wa dirhamih lan maring dirham. Wa ba'duhum utawi sebagiane nas iku ilal malih tetanggenan maring bondo wal mulki lan keraton. Wa ba'duhum utawi sebagiane nas iku ilal hirfatih maring penggawean iku ilal hirfatih maring penggawean wasinaatih tegese kegawean wasinaatih tegese kegawean. Wa ba'duhum utawi sebagiane nas iku ila makhlukin tetanggenan maring makhluk mislihi kang sepadane ba'duhum. Fata'ammaltu nuli angen-angen sapa ingsun fi qaulihi ta'ala ing dalem dawuhe Gusti Allah Ta'ala rupane wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Wa man utawi sapa wonge iku yatawakkal lamun pasrah sapa man 'ala Allahi ing atase Allah fahuwa maka utawi Allah iku hasbuhu kang nyukupi man. Innallaha sak temene Allah iku balighu amrihi zat kang nekaaken perkarane man iku balighu amrihi zat kang nekaaken perkarane man. Qad ja'ala teman-teman dadekaken sapa Allahu Gusti Allah likulli syai'in maring saben-saben suwiji likulli syai'in maring saben-saben suwiji qadron ing pesti qadron ing pesti. Fatawakkaltu moko nuli tawakkal atau pasrah sapa ingsun 'ala Allahi ing atase Allah fahuwa moko utawi Allah iku hasbi zat kang nyukupi ingsun iku hasbi zat kang nyukupi ingsun. Wa ni'mah lan iku sak bagus-baguse sapa al-wakilu zat kang den pasrahi utawi Allah sapa al-wakilu zat kang den pasrahi utawi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatu sabi'ah anni ra'aitu kulla ahadin yas'a bi jiddin wa yajtahidu bi mubalaghatin li talabil quti wal ma'ash
Faidah yang ketujuh, yaitu saya memandang setiap orang itu berusaha dengan semangat, dengan serius, dengan bersungguh-sungguh secara sempurna. Mubalaghah itu berlebih-lebihan gitu, rajinnya itu kelewat batas. Tujuannya semua itu li talabil quti wal ma'ash, yaitu untuk mencari makanan pokok dan juga mencari bekal dalam hidup, seperti sandang atau papan atau pangan gitu, sandang, papan, pangan. Itu banyak memang manusia yang semangat dalam bekerja untuk menghasilkan makanan, kebutuhan hidup, dan semua itu dilakukan secara berlebih-lebihan. Sedang-kadang alagoh nikah tak nemu bektoh, artinya tak nemu bektoh, waktunya tidak bisa diatur dengan baik. Sedang-kadang malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Kadang itu juga waktul ibadah itu mansiyan, dilupakan. Ini yang banyak terjadi. Banyak orang yang ambisi dalam masalah kerja, ambisi menghasilkan uang, bahkan bihaitsu yaqa'u bihi fi syubhatin wa haram. Saking ambisinya, saking semangatnya, sampai-sampai dia itu jatuh ke dalam perkara syubhat. Bahkan ada juga yang sampai jatuh ke dalam perkara yang haram. Itu banyak. Itu makanya ini bahaya, bahaya betul. Kalau kita tidak memahami arti sebuah kehidupan itu bagaimana, ini bahaya. Odi itu kita fahami, odi edunya nikah saungkunah abid apa sekecil, itu pertama. Odi edunya nikah asrinah saabid, artinya selama-lamanya atau cuman sebentar. Kalau sudah terang dalam hati sampean jawabannya bahwa manusia itu hanya sebentar, lalu waktu yang sebentar ini untuk apa? Kita diciptakan oleh Allah hidup di atas dunia itu untuk apa? Apakah hanya untuk bersenang-senang, atau hanya untuk memperbanyak teman misalkan, atau mengenal, atau di situ mencari banyak pengalaman di dunia? Atau justru dunia itu dijadikan sebagai mazra'atul akhirah, ladang daripada akhirat? Apakah kita hidup di dunia waktu yang sebentar ini Allah takdirkan kepada kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya demi kepentingan akhirat? Dan ini kita harus sadari hidup itu. Kita semua tahu kan bahwa leluhur kita itu banyak yang meninggalkan kita semuanya. Kita ini pasti memiliki keluarga yang meninggal. Itu pelajaran besar yang bisa menyadarkan kita bahwa semua leluhur kita, orang-orang yang sudah meninggal sebelum kita, itu hidup di dunia hanya sementara. Dan sekarang mereka yang sudah melalui kita atau mendahului kita, sekarang sudah saatnya mereka siap-siap untuk dihisab oleh Gusti Allah. Semuanya dipertanyakan apa saja yang dilakukan di dunia. Tahukah kamu apa maksud Allah menciptakanmu di dunia?
Lalu apa bekal yang kau siapkan untuk akhiratmu nanti? Itu semua leluhur kita sekarang sedang meratapi nasibnya masing-masing. Kita sekarang yang masih hidup, yang punya peluang besar untuk beramal, ini seyogyanya atau sebaiknya kita sekarang harus sadar. Mompong-mompong malaika Israel itu belum datang ke tempat kita, mengajak kita untuk ikut bersamanya. Mompong-mompong kita nikah kita kedatangan patih, karena setuju nikah pasti alamatnya adalah kuburan. Ini yang perlu kita renungkan bersama. Mulai mangken coba kira-kira kena mentak laku deki atau bedu malam dan seterusnya kita akan meninggal. Kalau tidak waktu malam ataupun waktu siang. Ini sempat disadari oleh Hatim Al-Asoghi bahwa memang begitu banyak manusia yang sibuk dalam urusan mencari nafkah. Ya memang mencari nafkah itu ibadah dan itu juga perintah dari Allah. Namun berlebih-lebihan dalam mencari nafkah itu yang mazmumah, tercela, bimubalaghatin, dengan berlebih-lebihan. Bahkan untuk zaman sekarang ini sangat miris. Tak sedikit orang itu menjual ilmunya demi menyambung hidupnya. Itu tak sedikit kan. Bagaimana gambarannya Pak? Menjual ilmu demi kepentingan hidup. Sudah tahu pekerjaan itu haram, tapi apalah daya, yang penting saya dapat uang. Senajan itu haram pun tidak apa-apa, yang penting saya bisa makan. Ini yang dimaksud menjual ilmu demi menyambung hidupnya. Ilmunya diabaikan, wes dah masalah lah, ilmu dah diamalkan, yang penting saya makan. Kalau sampean perhatikan di media sosial berapa banyak harga diri yang dijatuhkan hanya demi uang, itu banyak. Bahkan di situ kemarin sempat viral di TikTok, ada ibu-ibu yang mandi lumpur, semua tahu kan, ingin mendapatkan banyak hadiah dari TikTok sehingga melakukan sesuatu yang menghilangkan muruahnya, martabatnya, kehormatannya, dan juga kehormatan dirinya. Ini banyak kan. Bahkan aneka sedang-kadang santri seoning ilmu itu main sesuatu yang secara syar'i dihukumi haram tapi tetap dilanggar. Demi apa itu semua? Demi al-ma'ashi, kepentingan hidupnya, biar dapat uang, biar bisa makan, biar menunaikan keinginan-keinginan yang ada dalam hidupnya. Ini harus kita sadari. Ini sampai kita mengorbankan keimanan demi dunia. Sampai kita mengabaikan ilmu demi kepentingan dunia. Ini sudah disindir. Kita semua sudah disindir oleh Hatim Al-Asam bahwa memang banyak manusia yang tak sedikit mencari uang berlebih-lebihan hingga jatuh ke perkara syubhat dan haram. Wong perkara syubhat saja itu bisa menghilangkan barokah. Kenapa boleh perkara haram? Seperti makin nikah banyak konten-konten penghinaan. Mereka tidak sadar menghina itu adalah dzambum minad dzunub, bagian daripada dosa.
sehingga dia dapat uang, dapat follower, dapat bayaran dari aplikasinya, kemudian itu dibelanjakan untuk keluarga. Ada yang lari kepada sangu anaknya, ada yang lari untuk biaya makannya, ada yang lari untuk keperluan ibadahnya, tapi hasil daripada perbuatan dosa. Dan sehingga dari sekian lama dia ibadah, memperjuangkan anaknya, hasilnya di situ tidak nampak di mata, bahkan jauh daripada harapan. Apa? Ada sedikit kesalahan yang dilupakan, yaitu memperjuangkan keluarga tapi tidak memperhatikan status hukum halal dan harumnya. Ini kebahaya obeng haram nikah men yang kui nak kanak santri atau nak kanak sekolah itu bisa membuat kalalah tutoba. Kalalah itu ketul ing watek gitu ki. Otak anak yang ngaji atau yang belajar itu bisa tumpul kan? Sulit nerima pelajaran itu sulit, atau menjabarkan masalah itu sulit, atau bahkan menghafal itu sulit. Itu pengaruhnya kalau energi yang kita miliki dalam ngaji, dalam sekolah, dalam belajar itu berasal dari keharuman. Ini bahaya. Sulit untuk menjadi anak yang cerdas. Ini jarang difikirkan. Rembetan daripada keharuman itu kemana-mana. Bahkan yang paling besar adalah hilangnya sebuah keberkahan. Wa yudhillu nafsahu wa yunkisu qadrah. Banyak yang di situ sampai merendahkan dirinya sendiri, mengurangi martabat dan kedudukannya, menghinakan dirinya demi apa? Mendapatkan keuang atau sesuatu yang bisa menyambung hidupnya. Kemudian Hatim Al-Asam ini berpikir tentang firman Allah dalam Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada dari hayawan melatah manapun dan apapun yang hidup di atas bumi illa 'alallahi rizquha, melainkan rizkinya sudah ditanggung oleh Gusti Allah. Ni kasaate bu Gusti Allah, Allah tidak mungkin berkhianat. Sedajana rezekina makhluk sebedi atas bumi, ni kesedajana Allah senanggung. Ambian mentak parataja. Cek lah. Cek itu bagaimana? Dalam mencari makan, dia itu asli pasrah tawakal, menunggu laron atau rukuruk lah untuk mendekat terhadap dirinya atau dirinya yang mendekat terhadap laron tersebut. Satu saat laron tersebut itu datang dengan sendirinya, kemudian etace cilen apa sotok cilen pas oleh kakanan. Ini masih mungkin. Yang kedua laba-laba. Laba-laba ini tawakalnya jauh lebih besar daripada cecek. Mencecek bisa antar ke kakanan. Tapi membela beri ya, kakanan santar ke belaba. Bederengi nabrak cekak. Iya kan? Kemudian bedah lala nabrak cekak. Nyaruan nabrak cekak, ya wes lah, siap disantap sudah. Pasrah betul yang namanya laba-laba. Detimen ajeling nikah, semua hewan-hewan itu sudah ditanggung oleh Allah rezekinya. Lalu pertanyaan besar, kenapa kita masih khawatir akan kekurangan rezeki? Apa boleh kita sebagai pencari ilmu yang betul-betul penanggungan daripada Allah 2 kali lipat.
kita itu sangat-sangat dijamin oleh Gusti Allah bagi yang pejuang-pejuang ilmu. Itu dalam taklim itu ada. Orang sepancen ngabdih betul terhadap agama Allah, memperjuangkan ilmu Allah, pasti rezeki ditanggung betul oleh Gusti Allah. Pas kita ki kebetulan misalkan fa'alimtu anna rizki 'ala Allah taala wa qad daminahu, maka saya sudah tahu sekarang bahwa rizki saya itu yang ngatur adalah Allah dan Allah yang menanggungnya. Karena sudah ditanggung Allah, ngapain sibuk-sibuk mikir, kan begitu kasarannya. Fastaghaltu bi ibadatihi, maka saya sibuk ibadah kepada Allah. Sibuk ibadah ini jangan sampai kalian salah artikan. Oh berarti begini Pak, tidak usah kerja saja. Dia mau wirid lah kertas aron-toron macam-macam. Maksud sibuk ibadah ini lakukan semua aktivitas sampean berdasarkan tolaban li ridhoillah atau imtisalan bi awamirillah. Niaten alakoh karena Gusti Allah. Sampean pacolan niaten kanggo ngodiin keluarga norok perintahna Gusti Allah. Sampean nyari ilmu niaten karena norok perintahna Allah. Sudah niaten karena Allah, maka semuanya ibadah. Bahkan biar menoning kisahnya Abi Domdom. Abi Domdom ini sempat dijadikan contoh seperti dari oleh Gusti Rasulullah. Kun ka Abi Domdom. Dawuh Nabi, jadilah kamu seperti Abi Domdom. Abi Domdom itu kalau mau keluar dari rumah pasti niat beliau. Niat saya atau saya berniat untuk mensedekahkan semua harga diri saya, kehormatan saya kepada semua manusia. Jadi Abi Domdom itu kalau dicaci, dicela, dicemooh, dihina, itu beliau udah ngelawan. Kenapa? Semua kehormatannya sudah disedekahkan kepada mereka. Ayolah siapa sih nyalek kok, mun sampean puas, sampean seneng, engkau oleh ganjaran lah. Karena tang kehormatan, kemuliaan semuanya saya sedekahkan kepada kamu untuk membahagiakan kamu. Artinya apa ini kak dijadikan tema atau objek dalam celaan atau ejekan gitu ya. Menakan-nakan tuh berbeda. Sementara ke sekolahan misalkan niat engkau sedekahkan anak-anak sekolahan lagi siapa bisa ngina senyaleh wes sepenting puas mereka senang saya dapat pahala. Berbeda. Tak ada kira paling ngetek sesantri baru boleh. Mau dikiku pasti beda iya. Dan belajarlah dari sana. Artinya kita punya peluang besar untuk ibadah dalam rutinitas apapun. Sepenting niatin karena Gusti Allah. Wa qata'tu tama'i amman siwa. Pon al-faidatu saminah wallahu a'lam bishawab. Al-fatihah.